Mungkin yang menarik, kita membeli tanahnya itu tanah kosong ya, tanah kosong, dan posisi tanahnya itu berada di ujung blok. Untuk desainnya kami karena kebetulan saya dan suami jurusan arsitektur, saya juga profesinya mengajar di sana. Jadi adalah basic-basic untuk merancang rumah ya. Jadi kita merancang sendiri sebenarnya. Hai Adia Lovers, saya Bunga, saya homeowner dari @Rakana House. Rakana House berdiri di lahan seluas 133 meter persegi, untuk luas bangunannya untuk 2 lantai itu sebesar 140 meter persegi. Untuk konsep dari Rakana House itu lebih ke desain kontemporer, jadi mengikuti style-style terkini gitu ya. Jadi kami menggabungkan beberapa style, mulai dari industrial, modern, sampai ke Japandi. Tapi kita tidak melupakan prinsip-prinsip arsitektur tropis, karena kita berdiri di Indonesia itu kan iklimnya tropis. Jadi kita tetap mengedepankan prinsip-prinsip arsitektur tropis. Nah, itu kita bawakan di desain rumah, seperti banyaknya bukaan, terus juga plafon atau langit-langit yang cukup tinggi, lalu juga bentuk atapnya juga kami usahakan agar secara umum itu miring gitu ya, jadi kita menggunakan desain atap pelana seperti itu. Dan pemilihan material juga yang low maintenance. Mungkin yang menarik, kita membeli tanahnya itu tanah kosong ya, tanah kosong, dan posisi tanahnya itu berada di ujung blok. Nah, dan kebetulan di blok rumah ini belum ada tetangga juga, jadi benar-benar rumah kita aja tuh yang mau dibangun. Nah, dan kondisinya saat itu benar-benar banyak rumput-rumput liar, benar-benar kurang terawat lah. Jadi hal pertama yang kita lakukan saat membangun itu adalah pembersihan lingkungan. Jadi membabat rumput-rumput, lalu juga untuk akses ya, untuk akses material membangun kan belum ada. Jadi kita mau nggak mau membuat akses jalan, tapi hanya yang bisa dilalui satu mobil aja sih waktu itu, untuk bisa masuk material dan nanti ke depannya untuk akses masuk ke rumah gitu. Selain itu kita juga harus listriknya ya, kita listrik ambil dari depan, menarik sampai ujung sini. Terus untuk air juga sebenarnya ada sumur, tapi kita juga masang air pump, itu juga dari ujung jalan depan ke side juga. Itu sih, setelah itu kalau lingkungannya sudah beres, baru bisa proses pembangunan seperti rumah-rumah biasa sih. Tahap desain yang pertama ngukur site dulu ya, untuk pengukuran lahannya. Saat sudah dapat ukuran yang fix, kami mendesain di kertas dulu ya, mendesain di kertas, coret-coret untuk layoutnya ya, atau tata ruangnya yang enak bagaimana dengan perkiraan luasan. Setelah itu kita cek lagi sebenarnya ke site untuk apa ya,
merasakan ruangnya lah gitu, dari sketsa ke site itu gimana kira-kira nanti gitu saat dibangun. Setelah itu kita ke tahap visualisasi. Di tahap visualisasi kita dibantu oleh rekan dari Nyaman Department. Untuk yang tahap awal tadi kita coret-coret sendiri dulu karena basicnya juga ada jurusan arsitektur gitu ya. Nah terus tapi untuk visualisasi kita dibantu dari rekan di Nyaman Department. Nah setelah sudah dapat desainnya, saat itu kita kontak untuk si pembangunnya ya, itu kita sistemnya borongan gitu dari tukang yang sudah kepercayaan lah gitu, terus borongan, terus kita juga sambil perizinan ya untuk perizinan mendirikan bangunan. Saat sudah keluar kita baru proses pendirian bangunannya gitu. Nyaman itu sebenarnya relatif ya, nyaman saya dan nyaman Mas mungkin beda gitu. Tapi kalau secara umum untuk bisa nyaman di iklim tropis, yang pertama dari segi orientasi tadi atau arah hadap ya, arah hadap rumah itu yang matahari pagi itu dari timur. Jadi kalau mau ingin bukaan dapat matahari pagi dari sisi timur gitu. Kalau untuk angin itu sebaiknya atau penghawaan kita sebaiknya menerapkan ventilasi silang, jadi cross ventilation atau prinsipnya paling nggak ada bukaan dari sisi satu dengan sisi yang lain gitu supaya udaranya bisa mengalir gitu. Jadi penghawaan alami, pencahayaan alami, jadi banyak bukaan. Terus tadi mungkin dari segi langit-langit atau plafon itu memang baiknya cukup tinggi gitu supaya hawa yang panas itu tidak mengumpul di area ruangan gitu. Jadi plafon tinggi, terus juga mungkin ada kanopi ya, kita kan juga curah hujannya cukup tinggi gitu. Jadi ada pembayangan untuk bukaan-bukaannya. Media Lovers, demikian tips dari Rakana House mengenai membangun dari nol dan juga untuk rumah tumbuh. Jangan lupa untuk follow IG @rakanahouse dan @ideaonline, dan jangan lupa subscribe untuk YouTube Idea. Ya, terima kasih.